Dan barangkali kita bisa belajar banyak hal dari seorang Chintami Atmanegara ya. Kita harapkan semuanya juga termasuk bintang tamu kita juga ketika melihat masalah mengecilkan masalah. Tapi pada akhirnya jika masalahnya terlalu besar apakah bisa dikecilkan atau justru kalau dalam rumah tangga perceraian menjadi jalan terakhirnya ya atau juga solusinya. Di pagi-pagi ambiar kita akan hadirkan ini istri dari seorang Dausmini yang menggugat cerai sang suami dengan dugaan yang tentunya membuat kita terkejut. Di pagi-pagi ambiar kita akan hadirkan ini dia Selvi dan juga kuasa hukumnya Acong. Selamat pagi Selvi dan juga Bang Acong kuasa hukumnya betul ya. Kita masih ingat terakhir Mbak Selvi datang ke sini sama suami. Mesra sekali. Saat itu juga Mbak Selvi sempat berdua di sini nangis ya, terharu atas apa yang terjadi, maksudnya perjuangan rumah tangga bersama dengan seorang Dausmini. Tapi seperti di Sambar Petir kita juga baru tahu bahwa akhirnya Selvi menggugat cerai sang suami. Tapi terlepas apapun itu, kami semua di sini mengucapkan terima kasih banyak sudah hadir pagi hari ini. Sudah menyempatkan waktunya datang ke sini. Kita mau kasih lihat buat Sobat Ambiar, ini dia barangkali alasan dari Selvi menggugat cerai Dausmini. Kita ikut prihatin atas apa yang terjadi dalam rumah tangga Selvi dan juga Dausmini. Usia pernikahan berapa tahun sama Dausmini? 4 tahun. Berapa tahun, Mbak? 4 tahun. 4 tahun. Okay. Yang dirasakan rumah tangga bersama Dausmini sebelum ada masalah itu apa? Seperti apa? Banyak aja ujiannya. Rumah tangga pasti gak jauh dari ujian ya, Kak. Pasti. Bentuk ujiannya itu apa? Entah dari ekonomi, mertua, atau orang tua. Sayang? Agak lebih kencang. Entah dari ekonomi, mertua, atau orang tua. Dan pihak ketiga. Mertua, orang tua, perempuan lain. Salah satunya. Tapi kan sebenarnya belum lama ya, Rian? Betul. Belum lama juga bertamu di kita di pagi-pagi ambiar. Beberapa bulan yang lalu baru Beberapa bulan yang lalu bersama dengan Dausmini ya. Dan anak-anak kalau nggak salah. Di sini yang kita dapatkan bahwa adanya dugaan perselingkuhan, adanya dugaan orang ketiga. Ketika datang ke sini terakhir, apakah isu itu sudah muncul atau selepas datang ke sini? Iya. Sebenarnya ini perselingkuhan ini sudah tahun yang lalu ya. Jadi aku mempertahankan rumah tangga ini karena sudah ada Al-Fatih. Aku kuat-kuatkin. Jadi dengan Mas Daus itu melahirkan berapa anak? 1 dari saya. 1 ya, oke. Lalu? Ya aku pertahanin. Pokoknya gimana caranya aku bertahan demi rumah tangga. Tapi kesininya hatinya udah nggak kuat kali, Kak. Hatinya udah nggak kuat. Untuk dugaan perselingkuhan ini apakah baru terjadi sekali dengan 1 orang atau lebih dari 1 kali dengan beberapa orang? Kalau dari aku lihat sih dari chatting itu hampir beberapa Perempuan. ya. Bilangnya sih teman kerja gitu, tapi dari Teman kerja di mana? Di entertain kah atau di luar entertain? di luar entertain. Oke. Oke. Berarti Emang yang Mbak ada bukti yang akurat. Ada. Emang yang Mbak tahu Mas Dausmini punya bisnis apa selain di entertain? Nggak ada sih. Berarti teman apa dong? Kurang tahu aku. Teman apa? Oke, katanya Mbak Selvi ini punya bukti dugaan perselingkuhan. Buktinya tuh dalam bentuk seperti apa ya Bang kalau boleh dibantu jawab? Kalau buktinya ada screenshot chatting sama pengakuan Dausmini ke Selvi. Dan saat itu saat Daus ini mengaku ke Selvi minta maaf segala macam, itu ada beberapa saksi di situ. Jadi bukti itu dikuatkan sama saksi yang ada di situ. Oke. Berarti Dausmini mengakui bahwa adanya perselingkuhan. Orang 3. Iya. Jadi mungkin Selvi ini bertanya saat itu, minta kejujurannya Dausmini karena ada screenshot yang Selvi udah siapin. Sehingga Dausmini itu minta maaf ke Selvi, bahkan nangis ya Sel ya. Minta maaf ke Selvi, terus orang yang saksinya itu salah satunya adalah mamanya Selvi dan ada saksi-saksi yang lainnya yang mungkin
saya tidak bisa menyampaikan di sini karena nanti takutnya ini menggulir ke persidangan. Saksi itulah yang akan menyampaikan secara langsung nanti. Selfie, alasan dari Dausmini, apakah dia kasih tahu alasan kenapa dia berselingkuh? Bilangnya sih hilaf. Hilafnya sekali apa berkali-kali? Hilaf yang dibikin. Hilafnya sekali apa berkali-kali Mbak? Yang Mbak tahu? Sekali sih ngakunya. Yang sekali yang Mbak lihat. Mohon maaf kalau boleh tahu chat isinya yang kayak gimana? Contoh kalimatnya. Bang Acong. Chat-chat Apakah mungkin romantis, untuk apa gimana gitu? dilontarkan di Ya. sini atau menurut Abang tidak perlu, tidak masalah juga? Rasanya kalau chat karena kemungkinan nanti itu bukti di persidangan. Akan menjadi bukti ya? Rasanya oke. tidak bisa untuk saat ini. Iya, Bang dan juga Selfie, tapi kalau misalnya hanya chattingan, maaf ya, bukan mengecilkan arti chattingan dengan orang lain, tapi dengan bukti chattingan, apakah ada bukti lain misalnya ketemu secara langsung, Itu secara langsung. melakukan sesuatu misalnya? Yang kalau yang pertama ini secara langsung karena saksinya ngomong langsung ke aku gitu, sampai memundurkan diri juga dari pekerjaan itu. Gitu. Dan aku tanya berkali-kali, kamu selingkuhin saya, salahku di mana? Aku bilang. Dia cuma bisa nangis aja gitu. Dan pada akhirnya dia di situ ada mamahku kok saksinya. Mama bilang, ya Allah anak saya salahnya di mana gitu. Ya udah kalau gini terus cerai aja katanya. Karena ini udah fatal. Dalam rumah tangga sudah ada perceraian itu udah fatal. Perselingkuhan kalau maksudnya? Iya. Selfie akhirnya ketemu sama wanita yang diduga adalah wanita idaman lainnya. Sempat kamu datengin nggak? Jadi belum pernah ketemu secara langsung ya? Enggak. Cuma lewat chatnya aja baca Iya. itu. Bang, kalau ada bukti secara chatting, apakah itu bukti sudah cukup kuat? Itu kan saya rasa itu kuat karena dikuatkan sama saksi-saksi lain dan saksinya tidak satu. Itu ada 2 ada 3 saksi nanti yang akan menyaksikan atau menerangkan tentang yang ada di chat itu. Gitu. Terus dikuatkan lagi sama pengakuan secara langsung ke Selfie itu. Pengakuan inilah saya rasa sebenarnya tidak harus bukti dan saksi malah. Itu lebih kuat lagi. Oke. Bang, tapi kalau pengakuan ini misalnya ketika saat itu dia mengakui tapi saat persidangan lain hal lagi dia tidak mengakui, apa yang akan terjadi? Saksi inilah nanti yang akan menguatkan saat dia tidak ngaku. Silahkan dia tidak ngaku nanti. Tapi kita selaku pengacaranya dan hakim yang ada di persidangan nanti punya cara bagaimana caranya Untuk dibuktikan secara untuk akurat gitu ya. dibuktikan. Walaupun dia bohong, kita pasti tahu. Cek jejak digital apa dan Iya. lain-lain gitu. Oke, buat Selviana dan juga Bang Acong, kita mau kasih lihat juga buat sahabat Ambiar, ini tanggapan seorang Dausmini ketika dia dituding selingkuh. Masalah pribadi, konsumsi ke publik, tanggapan Selviana. Coba saya aja yang jawab ya. Silakan. Pertama kalau saya nanggapin barusan itu kan masalah Nafkah orang tua. nafkah. Saya rasa kalau nafkah itu kan kewajiban selaku suami, selaku kepala rumah tangga. Tanpa diminta, tanpa diperingatin, itu harus dan wajib. Justru kalau dia tidak menafkahi, itu akan melanggar aturan baik agama maupun hukum. Iya. Itu satu. Terus kedua, saya rasa Selfie ini tidak mengumbar-umbar masalah kerahasiaan di dalam rumah tangga. Karena Selfie mengajukan perceraian dan ditanya khususnya dari teman-teman media ini menanyakan apa alasannya, Selfie menyampaikan secara umum. Yang disampaikan ini adalah yang boleh disampaikan, gitu kan. Yang tidak disampaikan seperti tadi isi chat itu segala macam kan kita tidak sampaikan, termasuk rahasia-rahasia yang keluarga mereka ini. Ya berarti tidak mengumbar aib dong. Ya, artinya tidak ada di sini aib Daus ini yang diumbarkan atau rahasia keluarganya yang diumbarkan. Iya. Iya. Kalau masalah perselingkuhan kan itu adalah bentuk kekecewaan seorang wanita gitu. Betul. Dan yang disebutkan Selfie tadi, selain itu juga sebenarnya ada masalah-masalah lain yang sangat memicu dalam rumah tangga, termasuk masalah adab, kalau bahasa saya adab, ke orang tuanya Selfie.
Nah, sebenarnya Selfie ini kan udah 6 bulan yang lalu, sekitar 6 bulan yang lalu hubungin saya. Dia coba konsultasi, cuman ya kewajiban kita selaku pengacara kan memberikan nasihat yang baik dulu. Ya. Saya udah pertemukan dengan orang tua, keluarga besarnya kumpulin, termasuk ngasih kesempatan kepada Daus. Oke, lalu? Nah, tapi hasilnya kan tidak ada. Daus ini tetap ke orang tuanya Selfie ini tidak menunjukkan rasa hormat, bahkan menurut keterangan Selfie itu tidak suka. Oke, Selfie boleh dijawab nggak? Tadi kalau Bang Acong bilang ada adab ya, ini berhubungan dengan orang tua, termasuk orang tua Selfie. Emang apa yang dilakukan oleh seorang Daus Mini yang menurut seorang Selviana ini melanggar apa ya, sudah melewati batas untuk berbicara mengenai adab terhadap orang tua Selviana? Di dalam rumah tangga. Contoh halnya kalau ketemu ayah tuh nggak pernah tegur sapa kayak gitu. Jadi kamu sebagai anak jadi kesel gitu ya. Kamu sudah tegur pertama, gimana tanggapan suami? Biasa aja. Tanggap yang kedua ditegur lagi, masih tetap seperti itu. Oke, selain tidak tegur sapa, apa lagi? Nggak pernah. Pernah sih beberapa cium tangan lah seenggaknya gitu. Namanya orang tua kan maunya dihargai, dihormati, gimana pun itu mertua. Iya, bukan mau duitnya tapi mau ada Benar. penghormatan dan kasih sayang. Tapi ayah kamu atau orang tua kamu juga sempat komplain nggak tentang Itu kelakuan dari sempat- seorang Daus Mini terhadap mereka? Sempat ngomong sama Dausnya langsung, salah ayah di mana Daus? Oh, oke. Gitu. Daus jawabnya? Diem aja, nangis aja dia. Tadi sempat dia bilang mengenai nafkah. Apakah memang orang tua dari Selviana juga menjadi kewajiban dari Daus Mini untuk menafkahi mereka? Gini loh kak, aku kan tulang punggung dan aku anak semata wayang. Orang tua pasti mengandalkan anaknya gitu. Iya, Gimana pun orang tua mau melihat anaknya itu bahagia. pasti. Apalagi berumah tangga gitu. Dan aku nggak kerja kan, hanya ibu rumah tangga. Pasti orang tua mintanya sama siapa kalau bukan sama anaknya. Ya otomatis aku minta sama suami sendiri kan. Ini aku harus kasih orang tuaku sekian. Gak apa-apa, nggak perlu banyak. Yang penting kamu bisa ngasih orang tuaku per bulan berapa, aku bilang gitu. Ya dia tiap bulan memang ngasih gitu. Cuman diungkit terus gitu herannya. Oke, Bang, apakah kewajiban suami untuk bisa memberikan nafkah kepada mertua? Kewajiban ke mertua itu tidak ada, tapi penghormatan ke mertua itu Ada. harus, bahkan secara etika itu wajib. Kayak gitu. Dan biasanya begini, kita ini apalagi kita biasa dengan adab atau adat istiadat ketimuran lah ya. Ya. Kita biasa minta restu kepada orang tua, minta restu kepada mertua. Tapi ini kan sebaliknya gitu. Daus ini perlakuannya ke orang tuanya, ke mertuanya ini sebaliknya dari yang seharusnya dia lakukan secara adab tadi. Oke, jadi ini seperti bola salju ya, bahwa bukan hanya ada dugaan perselingkuhan, tapi juga adab kepada orang tua, kemudian Iya. juga menjadi alasan-alasan Banyak lah ya. dibumbui seperti itu. Betul, betul. Artinya Tapi tapi sempat ditanya nggak sebab, kan mesti Mas Daus Mini pasti ada sebabnya. Kenapa dia bisa begitu kepada mertua? Kan sempat ditanya nggak? Sempet aku tanya, Alasannya apa? dia bilang saling kalau mau dihargain, hargain juga saya gitu. Oke, itu alasannya ya, dibilangnya seperti Tapi itu. ini pas Mbak Selvi mau cerai, Mas Dausnya maksudnya mau menceraikan nggak atau tetap bertahan saya nggak akan menceraikan gitu? Kemarin sih terakhir dia bilang kenapa harus cerai, dia bilang bisa diselain baik-baik. Aku nggak mau pisah, dia bilang. Aku malu. Tapi aku tetap nggak bisa, aku bilang. Oke, lalu jawabannya kenapa harus cerai? Jawaban Selviana? Di sisi lain ini orang tua, di sisi lain ini suami. Aku tetap berpihak ke Oke. orang tua. Jadi Selviana lebih berat kemana? Masalah tentang orang tua atau masalah perselingkuhan? Dua-duanya Kak? Oke. Sampai akhirnya sekarang sudah tidak tinggal serumah dengan Daus Mini? Enggak. Sudah berapa lama? Udah mau 6 hari kan? Baru 6 hari ya? Kamu yang keluar dari rumah? Iya. Oke, kita mau kasih lihat artikel yang satu ini. Ketika Selviana keluar dari rumah, ternyata ada hal lain yang terjadi. Selviana tak boleh bawa anak saat pisah rumah dari Daus Mini. Sedih tak bisa hubungi Al-Fatih. Jadi Oh, sama papanya ya? ketemu Al. Oh, nggak sama mamanya enggak? Kenapa itu? Kenapa tidak Karena masih dibawa? kecil kan? Iya. Kenapa saya?
Jadi sebelum di blok itu, aku sempat pamit. Aku minta maaf. Aku sudah bulat ingin bercerai, aku bilang. Dari malam hari itu datang orang tuanya sama Daus ke rumahnya Daus itu. Nah di situ udah ngumpul lah orang tuaku, orang tuanya Daus dan ada Daus. Kira itu bakalan ada endingnya, gitu. Ternyata nggak ada. Daus seenggaknya kalau memang dia mau mempertahankan saya, minta maaf lah sama ayah. Nggak perlu sujud, yang penting minta maaf ya. Tolong saya tidak mau cerai dengan anak bapak atau gimana. Tapi ini tidak ada etikatnya seperti itu, nggak ada. Malah kayak pasrah gitu dan dia bawa Al dari rumah itu. Bilangnya sih udah kangen mau dibawa dulu. Dia bilang. Ya mau gimana udah dibawa sekarang. Mau dibawa dulu, alasannya tuh saat itu mau kemana? Dibawa ke rumah orang tuanya. Bukan malah menyelesaikan masalah, tapi membawa anak untuk Ditambah masalah. Kamu atau keluarga tidak menghalangi Dausmini ketika membawa anak ya? Apalagi dia masih kecil kan ya? Itu sempet debat. Papinya kangen belum ketemu udah berapa hari. Saya bawa dulu katanya. Oke, kita mau kasih lihat dulu yang satu ini, nanti Selviana dan juga Bang Acong boleh tanggapi dan klarifikasi juga ya. Diinginkan. Maunya apa sih? ya kesetiaan pasangan dong. Tadi kata Dausmini kan bilang Gimana saya? apa maunya? Tanggapan kamu? Mungkin bisa diungkapkan Kamu di sini. udah pernah ngomong nggak ke suami kamu Apa bahwa memang? apa yang kamu inginkan? Udah. Apa sayang kalau boleh tahu? Tolonglah untuk lebih sayang ke orang tua saya juga. Dan aku itu aja sih. Banyak lah Kak. Kamu coba minta itu aja ya, orang tua kamu dihargai dan tetap setia dalam satu janji Perselingkuhan pernikahan. yang terjadi itu tidak bisa kamu terima. Oke, Selvi, seandainya dia bisa berubah lebih baik, menghargai, menghormati orang tua kamu, lalu berjanji tidak akan kembali berselingkuh. Iya. Apakah kamu membuka kesempatan untuk rujuk bersama dengan Dausmini? Itu udah kabinet Kak. Soal kalau perselingkuhan itu nggak bakalan bisa berubah sampai kapanpun. Itu udah apa ya? Udah tabiatnya iya, gitu ya. tabiat maksudku. Berarti perselingkuhan ini terjadi bukan hanya sekali dong ya, sudah sering kali kamu menerima pengkhianatan dari suami ya. Karena di dalam rumah tangga ini aku juga nggak pernah selingkuh gitu. Apalagi chat sama Laki-laki lain. Ingat dosa aja. Oke, jadi kamu benar-benar sudah menutup pintu untuk bisa kembali bersama dengan Dausmini? Enggak. Enggak, maksudnya? Maksudnya udah menutup pintu, sudah tepat, ini udah benar-benar bercerai nih, nggak akan pernah kembali lagi. Enggak. Oke. Buat Selviana, apapun itu kita harapkan ini adalah jalan yang terbaik, jalan terakhir yang bisa diambil. Tapi kita masih tetap berharap bahwa adanya mediasi ya Bang, bisa memberikan yang terbaik juga, berubah untuk lebih baik lagi. Tapi ketemu anak usianya masih belum 2 tahun, nggak ketemu 6 hari pasti rasanya berat sekali. Janganlah anak jadi korban ya perpisahannya. Video call juga nggak bisa. Semua jalur komunikasi ditutup. Ibu. Bang, tanggapannya dong sebagai kuasa hukum ketika seorang ibu tidak bisa bertemu dengan anaknya usia belum 2 tahun? Ya, ini kan sebenarnya jeritan seorang ibu terhadap anaknya. Kalau Daus tadi bilang salah Selvi mengumbar-umbarkan anak, justru Selvi ini yang benar. Sekarang begini, memisahkan anak dengan ibu yang masih bayi itu, anggaplah ini masih bayi ya, Ya. itu tidak diperbolehkan sama hukum. Itu jelas. Cuman kita masih beranggapan ini positif lah. Mungkin Daus kangen atau biar terhibur dengan adanya masalah ini dia bersama anak. Bisa jadi seperti itu. Kita masih berpikir positif seperti itu. Tapi kalau misalnya terus-terusan nanti Selvi ini tidak dipertemukan dengan anaknya atau dihalang-halangi, itu bisa jadi nanti akan berakibat hukum. Oh, itu itu ada bisa ya? dugaan, bisa ada Satu dugaan tindak pertanyaan pidana. sebelum iklan. Bukannya kalau masih kecil itu kan kalau diputusin juga hak ibu. Hak ibu. Hak ibu kan Hak itu memang ibu. udah mutlak. Seharusnya putusan, tapi kan putusan itu nanti. Iya, putusan. Hak asuh itu harus Kepada ibu ibu kalau sebelum masih balita 12 ya, Bang. tahun. Tuh, gitu. Tapi kan secara kemanusiaan sih sebenarnya mau ibu ataupun bapak kalau bisa jangan pernah dipisahkan antara ibu ataupun bapaknya. Betul. Selvi, apa yang mau kamu sampaikan untuk seorang Dausmini?
Udahlah, nggak maksudku. Aku juga minta maaf. Manusia tidak ada yang sempurna. Aku juga sudah menjadi yang lebih baik untuk kedepannya gimana. Tapi memang sudah tidak bisa dipertahankan juga rumah tangganya. Ya, yang penting damai lah, silaturahmi tetap berjalan, itu aja demi anak. Yang penting damai, silaturahmi tetap terjalan. Tapi dalam rumah tangga tentu saja masalah akan tetap ada. Yang akan menjadi pertanyaan adalah siapa yang akan bertahan dan siapa yang tidak tahan. Kita akan kembali sesaat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar. Duduk-duduk aja timbang-timbang sumpulan. Udah habis. Mau makan apa lagi? Mau makan nampannya. Tapi kan